pesisir dia dulu sebagai orang yang pertama ngeruak alas nih ya. Sekaligus beliau tuh ngeruak alas dijadikan kebun, dijadikan sawah. Nah begitu dia buat sawah, mohonlah beliau petunjuk di Pura Terus Gunung. Jadi bawa sesajen, mohon biar diberikan jalan terang lah. Terus bija, basma itu ya, hasil sembahyang di sana itu dibawa pulang, mentik nih ke tumbuh ini, tumbuh buleh nggih. Bija loh ini ya, bukan gabah bija. Bijonya mentik kanan. Ya mentik, akhirnya linggiang di Pura Bedugul mungkin. Ring Deki di Surdadi, Pura Bedugul. Oh nggih. Pura Bedugul itu kan identik pelawatan ide atau manifestasi ide Betara Wisnu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pemeliharaan dan sebagai perpanjangan tangan beliau. Bertanalah Dewi Kemakmuran, Dewi Danu di Pura Terus Gunung ya. Jadi salah satu penjenengan ide yang ada di Terus Gunung itu dibawa ke sini. Nah karena kepongor, istilahnya kepongor yang membawa, ya katakanlah penjenengan ide yang di Terus Gunung itu berupa batu padas berbentuk apa namanya lu panjang nih kak ya. Nggak terlalu panjang ya, kayak alu untuk numbuk apa bumbu itu loh, 1 meter ya kurang lebih seperti itu, dan barangnya masih ada sekarang di sana. Begitu dibawa ke sini karena kepongor ya, jadi ide duka ya. Kenapa dibawa ke sini? Karena secara psikologis ya, yang punya leluhur itu merasa dekat sekali dengan manifestasi ide yang ada di Pura Terus Gunung itu. Dibawa ke sini, akhirnya dalam sedang metekap niki, nangen lampit ya. Riki, dan subak mando niki. Ya, di sedikit lah, subak mando niki, akhirnya sandar kilap ya. Begitu meninggal, setelah itu kalau orang Bali nekang arti nunasang ya, nunasang ring bas pipis ya, sisip kesisipan. Akhirnya dikembalikan itu ke Terus Gunung lagi ya. Leluhur dia anak yang keempat kalau tidak salah dari leluhur ya, ya kumpi ada deneng ya. Nah, keempat, akhirnya pada saat beliau ngeruak ini dari hutan ya dijadikan sawah niki ya. Akhirnya dia menemukan sebuah batu batu Garuda, namanya batu. Jadi anak-anak leluhur tidak menamakan batu Garuda karena apa dikatakan batu Garuda? Karena pelawatan ide tedon riki ya. Tedon riki berupa ya katakanlah manifestasi ide yang berupa yang punya tugas pokok dan fungsi untuk memberikan kemakmuran kepada umatnya. Akhirnya didirikan Pelinggih Diki. Ya. Jadi Pelinggih ini merupakan pancer bahwa subak mando ini adalah subak yang pertama dibuat ya, di Subak Surdadi ini ya. Jadi niki yang pertama kali. Ya. Kenapa dikatakan subak mando? Karena pada saat ngeruak di sini ya, berdasarkan puwus ya, yang punya areal ini adalah bernama Kyang Mando ya. Oh, Kentan. Ya, Kyang Mando ya. Artinya rencangan ide yang ada di sini ini namanya Kyang Mando, jering belum kagong tiang. Niki Ampuro ya. Niki Kentan bukan manusia niki, makhluk gaib. Makhluk gaib ya, artinya ya katakanlah kalau penunggu Diki. Diilustrasikan yang punya wewidangan ini ya. Sehingga subak mando dulu begitu selesai dibuat, dikerjakan akhirnya menjadi sawah. Berkaitan dengan basma ya, basmo yang bijo yang mentik. Setelah dibawa sini linggiang ring Pura Bedugul mungkin ini belum ada pura, artinya bebaturan dulu itu tumbuh menjadi buleh. Itulah yang dipakai pengewiwit pertama. Jadi nanam padi, begitu selesai dijadikan sawah jadi basma atau bijo yang mentik itu pakai jijaton untuk pertama kali, sehingga hasilnya luar biasa dulu, melimpah ruah gitu. Artinya turunnya manifestasi ide ke sini, jadi menyaksikan ya katakan ya warihnya hambanya untuk mengerjakan sawah ini beliau disitanakan di sana ya.
Nggih. Makanya tiang sekarang dalam setiap aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan dududonan pemaculan di sawah itu, mulai dari ngendag toye ada di empelan sana, terus mulai mengerjakan sawah, telah mengerjakan sawah membuat swine buleh ya, Boleh nggih. terus sampai dengan nandur penguwiwit ini. Nggih. Jadi untuk Subak Suradadi ini diawali untuk nanam padi Riki Dumun. Di sini Pertama ya, kali pertama kali baru diikuti oleh yang lain. nggih nggih. Sehingga dududonan yadnya di pemaculan di sawah itu sampai sekarang masih tetap dilaksanakan dengan, ya katakanlah dengan ketulusan, lasarya dari Masyarakat. ya masyarakat pemacul yang ada di wilayah Subak Suradadi ini ya. Nggih. Nggih ngiring cingak Nggih. mungkin itu. Ini batu di bawahnya tanah lagi. Nggih. Nah ini keunikannya ya. Di sinilah rencangan ide ya, yang namanya Tiang Mando berstana ya sebagai, ya katakanlah kalau secara lahiriah ini rumahnya beliau sini ya. Kiang Mando nih kok. Ya, Kiang Jadi Mando, iya. penunggu Driki. Ya. Nggih. Kalau piodalan punapi kan Kalau Pak piodalan Mangku ini ya. tidak ada tegak piodalan, tapi begitu menjelang panen, Nggih. tiap menjelang panen diadakan piodalan ngerasa namanya. Ngerasa oh nggih nggih. Driki. Rasa itu sebagai ucapan terima kasih dari Kerama Pemacul kepada Ide Sang Hyang Wiliwasa pada saat yang punya leluhur ngaturang perkara yadnya ring pura terus gunung ya. Jadi distanakan di sini, dibuat di Bedugul dulu. Jadi kalau kita bicara masalah pemaculan di sawah, itu kan manifestasi ide yang diberikan tugas amongan oleh beliau adalah Dewi Sri. Dewi Sri nggih. Ya. Artinya dududonan yadnya seperti yang sampaikan tadi, mulai ngendag toye di empelan itu maturuning gitu. Driki nggih. Terus mulai mengerjakan di sawah, Sawah. maturuning taler Riki. Mulai nebar bini Patah. bule sama maturuning juga sini. Nggih nggih. Nandur juga penguwiwit Patah. maturuning Riki ya. Diawali di Bedugul. Nggih nggih. Jadi cipta pembersihan, pengelukatan, cipta penanglok merana, cipta pengerwa ring ibu pertiwi, karena kita mulai mengerjakan sawah ini sehingga kaman-kaman pertiwi itu yang merusak padi itu biar digingsirkan ya, Nggih nggih. dipindahkan oleh beliau. Coba adik cara mengerjakan ini kan satu bidang lagi. Nggih, para satu bidang. Satu bidang ya. Dan alat yang dipakai untuk mengerjakan tidak alat yang modern, ini kan Masih. tidak simetris ini. Nggih. Tabasan Ya, iki tabasan, kari ya. kasar kendan. Ini lagi membuat ini tidak ada pakai gergaji deh. Nabas Tidak niki. ada pakai gergaji, pakai nabas, pakai Nggih. timpas saja. Ya. Nggih nggih. Coba aja saksikan ini. Ya. Dan ini sudah. Sana yang berstana Driki. Nah, Niki adalah ide manifestasi ide yang ada di Turus Gunung ya. Nggih nggih. Patah dadosna. Ya artinya di sini dibuatkan yang cara raga di sini dibuatkan pondok ya. Ritat kala damo ring pemaculan ring kesawahan itu jadi maturuning. Mohon kepada beliau biar beliau tedun di sini katur persembahan Nggih nggih. bahwa petani pemacul ring kesawahan akan melaksanakan satu kegiatan tahapan daripada di sawah itu, mohon beliau memberikan pemargi sane antar labde karisi dan engdon. Bukan kayu sembarangan, ini udah ratusan tahun ini. Nggih. Nika kayu Jadi napi kalau kan. saja 100 tahun yang lalu kan sampun bentan gergaji dek. Nggih. Ini udah lebih 100, tidak ada pakai ini dek.
Kari ngangen lain. Nah, pakai tangan Ngeri. manual niki nggih. Niki coba cingat deh, tames-tamesan niki ya. Dan tidak ada pakai paku sama sekali, tidak ada ya. Dan niki kayu majegau niki deh. Maju gaung nggih, kayu kenten. Majegau lokal niki ya. Niko kan dewanya termasuk dewanya kayu nih Ya, taruh permana Nggih. termasuk itu. Nah ini dulu pada saat dulu nih bukan seng atapnya, Dok hijau nih kan. nggih. Nanti karena perkembangan di samping biayanya mahal, susah nyari, dibuatlah seng. Oh niki kenten unik niki. Nanti bukan langsat nih. Niki kenten anggrek utang. Anggrek hutan nih. Nggih. Selain niko napi malih keunikan niki jero mangku selain sanen kaudar Ini wau. kan Riki Nggih. dia sebagai perwujudan daripada rencangan ide yang menjaga niki dulu deh. Nggih. Ada lintah besar, lelintah bener ya. Nggih. Tapi bahasa Indonesianya nggak tahu. Lintah kenten. Lelintah itu Nggih. ada lintah yang sangat besar sekali. Driki. Nggih. Dumun sering menampakkan diri Sering, kenten. sering. Nggih. Kalau misalnya ada kekurangan apa yadnya dan lain sebagainya, beliau muncul ya. Nggih, nggih. Lelintah ya. Tapi yang paling jelas Diki, yang punya wewidangan puniki adalah yang mandu pesengan ide, rencangan ide ya. Nggih. Yang punya kewenangan diberikan oleh Sering nika manifestasi menampakkan ide. diri. Sering ya. Nggih, nggih. Ridiki wonten lintah ageng, Nggih. rika malih. Dan yang menjaga inilah sawah dan batu Garuda nih gitu. Yang sering berpikir yang kalau orang bawa ke sini 150 tahun yang lalu dengan medan yang tidak seperti sekarang ada jalan dan lain sebagainya, tidak mungkin deh. Nggih, nggih. Bawahnya tanah gitu ya. Ini deh makan ndak yang kasih ganti dengan ndak yang kasih melester ini ya. Masih alami sekali niki. Alami ini ya. Jadi orang pada saat itu sudah bisa mengerjakan ya katakanlah parah seperti ini gimana artinya kesungguhan mereka untuk ya katakanlah ngelingiang manifestasi ide, pelawatan ide di sini sebagai perantara kepada ide sang yang dewasa, mohon kerahayuan keselamatan ring pemaculan ring pesawahan ke agar wenten pengupu jiwa angin bakti majang ring ide pelawatan ide manifestasi ide. Berada di depan dari tempat suci yang berada di areal Subak Mando atau yang sekarang dinamakan Subak Sulodadi. Inilah pelinggih kunonya. Kita bisa melihat di sini sesuai dengan penuturan Bapak Mangku, ternyata di sini masih alami sekali. Kita bisa melihat pondasinya ini masih batunya masih alami dan masih dikerjakan secara kasar, masih manual zaman dahulu, tidak rapi. Dan juga kayunya ini, kayu majagau dan masih kelihatan kuno sekali. Dan yang mungkin ada perubahan sedikit adalah atapnya dari pelinggih ini dahulu memang dibilang dipakai adalah ijuk, cuma sekarang sudah diganti dengan seng. Dan di sebelah selatan dari pelinggih ini kita bisa melihat batu gerudanya, batu yang panjangnya sekitar 5 meter, yang agak melebar, yang sangat juga disucikan. Dan menurut informasi Bapak Mangku yang berstana di sana di batu gerudonya adalah Kyang Mando, rencangan ide yang berstana di sini. Ini pelinggih ini merupakan pesimpangan atau tempat peyogan dari Dewi Danu, Dewi Kesuburan. Dan rencangan beliau bernama Kyang Mando berstana di batu gerudonya. Itu batu yang memanjang yang juga disucikan di sini sekitar 5 meter. Inilah yang disebut sebagai batu Gerudo atau batu Garuda. Batu yang disucikan di sini, batu yang panjangnya sekitar 5 meter dan agak melebar seperti bersayap.
Dan menurut informasi jero mangkunya, di sini yang berstana adalah Kyang Mando, yang merupakan rencangan dari Ida Betara Dewi Danu, Dewi kesuburannya. Kita lihat batunya agak memanjang dan melebar di sisi atas. Sekian liputan saya dari tempat yang sangat unik, sebuah batu yang dinamakan Batu Gerudo atau Batu Garuda, yang berada di areal dari Dusun Surodadi, Desa Blimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Ikuti terus adventure saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya Bagus Sagoan Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang tempat-tempat yang menarik dan unik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.